eh sebenarnya kan ini kan lanjutan, desain lanjutan, tapi kan nggak apa-apa. Lanjutan itu kalau sini kita belajar mulai dari nol aja tentang Photoshop. Kemarin sudah belajar tentang dasar-dasarnya, sekarang kita menginjak aplikasinya. Cik. Nah, ini saya pakai Photoshop 2025. Mungkin nanti kalau yang pakai bawahnya itu agak beda, cuma beda di tampilan aja. Cuma intinya dari arti pilihannya itu sama. Oke, kalau buat ini kan namanya apa ya? Bar atas. Ada kalau membuat project baru itu tetap pakai new. Nah, kalau di Photoshop CC yang terbaru di tahun 22 ke atas atau mulai 2019 itu di sini sudah ada template-nya mereka kayak foto, print, art Illustrator, web, mobile, film dan lain sebagainya. Oke, tapi saya biasanya custom. Nah, ini yang sering dijumpai ini adalah nama project kita di sini kalau di atas kalau pakai yang 2025. Tapi kalau yang pakai di bawahnya sama aja nanti cuma biasanya beda tampilan aja. Mereka ngupgrade-nya di tampilan. Oke. Sama fitur yang terbaru ini mungkin ada artboard. Ini munculnya mulai CC dari beberapa ya? 22 kalau nggak salah. Nah, di sini ada wide sama height, sama kayak panjang kali lebar atau tinggi kali lebar. Ini formatnya. Formatnya kalian mau pakai apa? Pakai senti, pakai pixel, pakai apa? Itu di sini. Kalau resolusi, ada yang tahu enggak resolusi itu apa? Resolusi. Jawab aja nggak apa. Kita Besarnya pixel besarnya pixel. per Oke. ya. Besarnya pixel per senti, per inci. Oke. Kurang pas. Apalagi ada yang nambahin enggak? Ada yang punya usulan lain? Resolusi itu apa? Resolusi. Oke. Udah ya. Resolusi itu bisa juga diartikan dengan ketajaman gambar. Oke. Nah, semakin tinggi resolusi, makin biasanya semakin tajam. Tapi ukuran filenya juga semakin besar. Tuh. Oke. Sekarang ada studi kasus itu kita buat banner, desain banner dengan ukuran asli sama ukuran skala. Kalau kita buat desain banner itu kalau ukurannya asli, misal banner ini saya mau pakai ukuran 3 meter kali 1 meter. Jadi otomatis ini dia 300 sama 100. Nah, di resolusi jangan pakai 300. Kalau pakai 300, file jenengan bisa sampai 1 giga, 2 giga. Karena apa? Karena lajunya besar. Kalau pakai ukuran asli, main resolusinya Nah, kalau 300 kalau ukurannya asli 3 meter kali satu meter atau 300 senti kali 1 senti itu minimal itu 100 resolusinya. Tapi kalau di skala mainnya bisa pakai 30 kali 10. Kalau mainnya gini, resolusinya minimal 300. Jadi gitu. Ini untuk mengapa ya? Mengakali bahasanya kalau desainnya biasanya kalau ukurannya gitu. Biasanya kalau laptopnya nggak kuat, kalau pakai ukuran asli bisa diantisipasi dengan pakai skala. Nah, ini untuk resolusinya ada pixel per in, ada pixel per sentimeter. Oke. Terus ada mode atau mode warna. Ini yang kemarin kita bahas ada kalau di sini ada bitmap, ada RGB, ada CMYK dan lain sebagainya. Kalau standar dan kalau pakai kita untuk upload sosial media pakainya RGB seperti yang saya jelaskan di materi kemarin. Terus kalau mau dicetak pakainya CMYK. Oke.
Nah, ini untuk background konten, ini untuk background projectnya. Bisa pakai, kalau standar ya biasa pakai putih aja. Yang bawahnya ini ada color profil sama pixel aspect rasio. Itu aja. Nah, kalau sudah saya mau pakai skala 3:4, 3:4 aja. 15. Oke, kalau sudah di create. Oke, dari sini saya mau membahas tentang tool Photoshop. Tool Photoshopnya di sini. Oke. Di Photoshop, toolnya itu ada yang sering dipakai, ada yang apa namanya jarang dipakai. Oke, kalau di Photoshop ini namanya Move Tool. Di sini ada sebenarnya di Photoshop itu ada video tutorialnya, dia langsung ada di apa di sininya, bukan? Ada tutorialnya sendiri. Nah, ini namanya Move Tool untuk menggerakkan objek, membesarkan objek dan menggerakkan objek saja. Oke, yang perlu dipahami di awal ini Photoshop, setiap tool itu pasti akan memunculkan opsi di atas sini. Di top barnya itu pasti ada opsinya. Contoh, ya saya ngeklik Move Tool, keluarnya opsinya kayak gini. Kalau ngeklik tool lainnya, misal saya ngeklik ini apa rectangle tool. Nah, di atas ini dia akan berubah. Sama kalau ya misal kalau pakai Canva, misal Canva kita milih teks, kan keluar opsi-opsinya juga sama. Opsi pilih font, opsi pilih anu itu sama aja. Oke, saya buat objek dulu aja. Sederhana. Oke. Nah, gunanya move tool itu dia punya opsi auto select sama dia show transform control. Ini apa bedanya? Kalau auto ini auto ya, kan saya punya punya dua, satu warnanya hitam, satu coklat. Oke, kan ini dicentang sama dicentangnya. Kalau enggak dicentang, itu kita nggak bisa milih otomatis objek. Nah, kalau ini dicentang, kita bisa milih objek dengan klik kiri aja kita bisa milih objek. Nah, kalau show transform itu ini untuk memunculkan poin-poin di pojok ini yang untuk membesar kecilkannya. Kalau ini nggak dicentang, dia nggak ada. Nah, kalau ini auto untuk milih secara langsung, pilih objeknya dengan klik kiri langsung dipilih. Nah, tuh. Nah, ini beda sendiri ya. Ini opsi bawah ini kalau Photoshop yang 2024, 2025 ini baru ada yang opsi bawah ini. Ya, kalau yang di bawahnya ini nggak ada. 2023, 22 nggak ada yang optionnya di bawah sini. Oke, paham ya tentang move tool. Move tool itu untuk menggerakkan objek, membesar kecilkan objek, sama kalau fitur terbaru dari sini itu namanya ini. Kalau object shape ini, ini. Nah, oke, paham ya. Yang tool yang kedua, saya nanti nggak jelasin ini semua. Yang sering dipakai aja saya jelaskan. Yang sering dipakai, karena yang ada yang nggak jarang dipakai itu ada yang nggak dipakai sama sekali juga ada. Di Photoshop sekarang kita yang kedua dari Tangle Merge Tool ada ini apa? Ini tool yang untuk menyeleksi gambar. Di Photoshop itu ada banyak tool untuk menyeleksi. Bentar, saya tak masukkan gambar dulu. Nah, bentar, tak masukkan gambar dulu. Gambar. Oke, ini aja, mumpung ada. Oke, kalau masukkan bisa ditarik langsung atau biasanya. Nah, oke. Nah, ini namanya
Rectangular marker tool, tool untuk menyeleksi. Jadi tool untuk menyeleksi di Photoshop itu ada banyak. Satu ini, yang kedua ini. Ada ini yang dia seleksinya berbentuk pola yang sudah disediakan kayak lingkaran, kotak, semuanya. Kalau yang ini itu berupa ada lasso tool, ada polygonal lasso tool, ada magnetic lasso tool. Oke, saya dari awal ini aja. Ada rectangle marking tool, dia menyeleksi sesuai dengannya dengan ukuran kotak. Kalau yang lingkaran ya lingkaran dan sebagainya. Nah, itu. Nah, sedangkan kalau eh, ini lasso ini ada sekarang ini fitur baru kayaknya ini. Ada brush. Dia kayak ngebrush. Kayak di apa ya? Di itu kayak di akun langganan Canva kayak ngebrushnya kayak gini. Nah, ada yang pakai lasso. Lasso itu dia bergerak bebas sesuai dengan kursor kita. Kita mau buat kayak apa dia akan jadinya kayak gini. Oke. Nah, untuk menghapus seleksian ini atau menghilangkan seleksian itu tekan Ctrl D. Bukan delete tapi Ctrl D. Nah, itu untuk lasso ya. Kalau untuk poligonal dia hanya bisa lurus atau nggak bisa belok. Oke. Nah, kalau yang terakhir ini ada magnetic lasso tool. Magnetic kan berarti magnet. Dia seleksi secara otomatis, tetapi dia hanya bisa jalan sesuai dengan eh misal ini bajunya kan merah. Ini karena kan abu-abu atau dan sebagainya kan nggak kontras. Dia bisa menyeleksi secara otomatis. Dia akan mengikuti warnanya. Tapi jangan harap kalau nah kayak ini. Jangan harap kalau orangnya sama backgroundnya itu sama warnanya atau kayak ini kayak ada bulu-bulu ini dia nggak bisa. Nah kalau gini perlu diingat-ingat Ando di Photoshop 2022 ke atas itu kayak Corel pakai Ctrl Z kalau Ando. Tapi kalau Photoshop 2022 ke bawah itu Andonya pakai Ctrl Shift Z. Nah, ingat Ctrl Z kalau yang terbaru 2022 ke atas itu Ctrl Z. Nah, kalau ini kalau pakai magnetic ini kalau balik ke yang sebelumnya itu di delete. Di delete dia akan balik. Nah, dia bisa otomatis cuma kita harus menyesuaikan dengan objeknya tetap sama kayak kita main remove BG gitu loh. Kalau main remove BG kan kalau warna orangnya sama backgroundnya sama, dia kan otomatis hilang semua sama kayak ini. Nah, ada lagi tool seleksi selanjutnya masih banyak. Yang ketiga itu, oh ini bukan. Ini. Kalau Photoshop terbaru ada ini, selection tool object. Tapi ini biasanya agak berat. Saya nggak praktek ya. Nanti nanti takutnya Photoshopnya keluar sih. Ini seperti aja. Nah, otomatis dia. Dia otomatis karena ini Photoshop terbaru dia otomatis detect kayak gini. Kalau di Photoshop 22 kita harus gini dulu. Nah, dikotai dulu. Kalau dilepas dia akan otomatis proses. Nanti dia menyeleksi sendiri secara otomatis. Ya, hampir mirip sama kayak remove BG, remove lainnya lah. Yang otomatisan. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan hampir sama, cuma nggak rapi. Kalau otomatisan tetap nggak rapi. Nah, nah, ini untuk ini object selection tool. Kalau yang ini sama Magic Wand ini juga agak sama, wes. Terus udah nggak ada lagi, cuma itu. Ah, nanti ada itu enggak ya? Si materinya apa aja? Enggak. Oke, motion. Oh, besok, besok tak ajari itu cara seleksi menggunakan pen tool. Oke. Nah, hari ini udah tool aja dulu. Nah, untuk tool yang selanjutnya ini namanya crop tool. Crop tool itu bukan motong kayak seleksian, tapi ini motong project kita.
Nah, kayak gini. Kalau bahasa gampangnya itu motong lembar kerja kita. Itu namanya crop tool. Ini. Nah, kalau opsi-opsinya kayak perspektif crop itu berarti kita itu nge-crop secara perspektif. Perspektif itu ya oh bisa. Kalau crop because image content. Oke. Gambar itu nggak bisa di crop kalau masih ada ini apa namanya? Apa ini ya? Ini harus dihilangi dulu. Smart object thumbnail. Ini harus dihilangi dulu. Pakainya klik kanan, cari rasterize layer. Nah, dia akan hilang. Nah, itu dia baru bisa kita motong secara perspektif. Nah, perspektif itu ya kayak gini nih. Nah, motong sudah dia lah dia kepotong secara perspektif. Nah, undo, Ctrl Z. Nah, oke. Ini jarang dipakai. Ini slash tool ini biasanya dipakai kalau mau buat desain web apa namanya? Kayak layoutnya web itu nih. Nah, ini frame jarang dipakai. Nah, ini aja. Drop tool itu sama kayak tool-tool di aplikasi lainnya itu untuk apa namanya warna, milih warna, cocokkan warna. Nanti dia keluar di bawah sini. Misal merahnya ini, saya mau ambil sampel warna merah ini. Nah, dia keluarnya di sini. Nah, kayak gini. Nah, nih eyedropper tool. Color sampel ada rule. Nah, rule tool ini ya kayak penggaris. Dia untuk mengukur berapa dan lebarnya. Oke, clear. Ini jarang sekali digunakan atau nggak pernah ini. Not tool, count tool, dan sebagainya. Nah, ini. Oke. Ini yang sering dipakai itu pad tool. Kalau zaman dulu kan ada istilahnya apa namanya? Penghalus. Kalau sekarang aplikasinya pakai apa? Pakai Remini ya. Dulu sebelum ada Remini, itu orang-orang seorang fotografer atau foto wedding atau foto itu dia mainnya main misal kliennya dia itu berjerawat. Pasti dia di zaman dulu kan nggak ada istilahnya Remini, masih ada kayak Photoshop, Corel dan sebagainya. Nah, mainnya mereka bisa pakai ini atau pakai kayak spot healing ini dan sebagainya. Ini intinya yang paling sering pakai ini. Contoh, ini kan ada tatunya Shin. Tinggal di gini kan. Nanti ambil sampel yang kulitnya sama halusnya. Kalau di sini, ingat kalau dia masih tanda gini, diedit nggak bisa itu berarti dia masih smart object gambarnya. Harus dihilangi dulu. Klik kanan pakai rasterize layer. Nah, ini dipindah. Misal saya pindah di sini. Satunya hilang. Jadi dulu orang ngedit jerawat dan sebagainya itu dia kayak gini. Taruh sini. Nah, kan sering keluar di sosial media kan biasanya kalau zaman dulu awam kan ada yang namanya ayam kepala anjing dan sebagainya itu editnya pakai Photoshop. Betul. Dan lain. Kalau zaman dulu kalau misalnya zaman sekarang kan bisa pakai AI. Misal kayak gini. Ini adalah tool untuk apa, Mas? Intinya untuk mengganti posisi ini diganti dengan yang ditaruh misal kayak gini. Nah, dia jadi tiga. Oke. Ini untuk pet tool. Kalau red eye ini untuk mata merah kalau nggak salah. Mata merah buat dia matanya nggak merah. Ini jarang sekali dipakai. Nah, yang paling yang sering dipakai ini brush tool. Kalau pensil sih jarang. Nah, kalau general main kayak digital imaging, terus moles warna, moles moles pencahayaan itu biasanya pakai ini, pakai brush tool. Nah, opsi brush tool itu ada di atas sini.
ya. Ingat-ingat, brush tool itu sini. Nah, ini kan ini ada warna. Ngasih warnanya itu di sini. Nih. Caranya klik saja gini, klik klik sini nanti dia akan keluar color picture atau milih dari warna-warna yang ingin dipakai. Oke. Nah, di sini ada opacity. Opacity apa? Opacity itu transparansi atau untuk transparansinya. Kalau dia masih 100% dia, oh ini modelnya gini. Saya ubah dulu. Saya customkan dulu. Nah, oke. Nah, dia masih solid. Kalau opacity-nya diturunkan, berarti dia agak transparan. Saya pakai 41. Nah, ini untuk brush. Mas, untuk nyari tipe brushnya di mana? Bisa pakai yang tanda ini, pilihan ke bawah ini. Nah, ini ada opsi pilihan. Di sini ada size. Size itu untuk ukuran besarnya ini. Nah, ini. Nah, ini. Ya, kalau di sini semakin kecil. Cara lihatnya di mana? Taruh di sini aja. Dia akan otomatis berubah ukurannya. Kalau di keyboard pakainya itu, nah kalau di keyboard itu pakainya kurung apa ya? Ini pas ya. Pakainya pakai kurung kurawal, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Itu pakai untuk besarin. Nah, terus di sini aja. Nah, kalau Photoshop yang terbaru itu ini tipe-tipe brush. Ada general brush, ada dry dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa coba sendiri kayak gini nih nanti bentuknya dia gimana. Nah, tapi yang sering dipakai kalau saya itu cuma dua ini yang umum, soft round sama hard round. Soft round ini kan dia yang sampingnya ngeblur. Nah, yang pinggirnya ini transparan lah. Kalau yang hard round itu yang solid. Nah, kalau yang lainnya bisa dicoba sendiri. Ada yang spesial ini, spesial efek ya, kayak ada bentuk bentuk daun, bentuk apa. Nah, kayak gini, bentuk daun kayak gini. Nah, dan brushnya Photoshop itu bisa dicari atau di-download di Google ada. Kayak pluginnya itu ada. Kalau di Google, cari. Nah, saya untuk brush sudah ini adalah brush. Yang ini yang selanjutnya ada, oke, namanya clone stem tool. Ini hampir mirip sama pet tool. Cuma caranya agak beda. Caranya kalau clone stem tool ini, nah kita ambil sampel dulu. Nah kalau klik langsung gini kan dia akan keluar pemberitahuan. Klik ALT dulu terus untuk milih source point, bahasanya. Nah ALT-nya ditahan nanti akan keluar gini. Dia akan ganti menjadi gini. Jangan klik di sini misalnya, di sini. Klik sekali, klik kiri, lalu lepas, nanti baru disatukan. Nah, yang lingkaran atau brushnya ini dia akan ngambil sampel dari yang plusnya. Nah, kayak gitu. Kalau clone stem tool ini biasanya dipakai untuk ngedit kalau apa ya, ada yang misal kurang pas di anunya, di desainnya atau di tembok dan sebagainya. Pokoknya kayak contoh, misal saya pengen tatonya ini hilang, bisa pakai ini ALT tahan, klik sini. Nah, dia akan ngambil sampel dari yang plusnya. Itu untuk memanipulasi lah intinya. Kalau constant tool ini nggak usah ini jarang dipakai. Nah, ya ini eraser tool. Ada eraser tool ini jarang sama magic eraser. Dua ini yang sering dipakai. Eraser kan penghapus, berarti kan untuk menghapus. Oke, kalau eraser ini itu menghapus biasa kayak biasanya. Backgroundnya tak hapus dulu biar kelihatan.
Nah, nah, eraser tool sama brush tool ini saling terkaitan. Maksudnya untuk pilih opsinya sama di sini. Nah, pilihannya sama, ada general dan lain sebagainya. Nah, kayak gini, besar kecilnya sama. Teknik untuk besar size-nya, untuk pilih-pilihnya ini sama kayak brush. Nah, kayak gini. Ini yang nggak solid, ini yang brushnya pakai soft round. Kalau pakai hard round ya kayak gini. Ini menghapus. Nah, menghapus biasa. Bedanya sama magic eraser apa? Sama kayak magnetic tadi. Nah, magic eraser ini dia menghapus secara otomatis, tapi cuma dia mainnya main warna. Maksudnya dia nyeleksinya, dia deteknya warna. Misal, yang member ini misal, angka ini ya 20 putih nih. Nah, diklik. Nah, yang hilang yang putih aja. Nah, ini. Nah, ini kan kalau dia kotak-kotak ini dia nggak ada backgroundnya sudah kehapus. Nah, yang deteknya warna aja. Jadi eraser magic eraser ini dia detek. Nah, kayak gini tatonya Shen ini. Ini kan ada sekat hitam berupa tatonya ya. Misalnya saya hapus yang coklat ya, yang hilang yang coklat aja. Ini juga bisa dipakai buat ngapus background. Kalau backgroundnya dia warnanya nggak kontras sama orangnya kayak gini. Nah, gini. Nah, ini bisa. Nah, ini kan hilang. Ini hilang karena apa? Dia warnanya hampir-hampir mirip. Tetap nggak bisa sehalus kita nyeleksi pakai yang itu, pakai pen. Nah, kayak gini. Nah, dia nggak rapi tetap. Bisa juga kalau mau telaten, kalau saya biasanya kalau males-males itu kalau lagi akas itu saya sering nyeleksinya pakai hapus gini, potong gini, manual gini. Ini. Tapi ini lama. Nah, besok besok ada materi tentang kita belajar seleksi pakai pen tool karena itu agak agak lama soalnya pakai pen. Nanti di sini ada pen tool. Besok saya cari bagaimana merubah pen itu berubah jadi seleksian. Nah, oke, terus yang selanjutnya ini sudah. Nah, ini ada gradient tool. Oke, gradient tool itu adalah sebuah tool untuk membuat gradasi. Nah, opsinya di sini ada gradient, ada klasik gradient. Hanya pakai gradient aja. Nah, opsi gradiennya di sini. Ini yang biasa, ini yang radial atau apa ya? Ini yang angel, ini yang radial, ini yang reflect, ini yang diamond. Nah, gini. Ini yang biasa. Kalau ditarik ini kan warnanya kan di sini. Nah, kalau Photoshop yang terbaru itu dia sudah menyediakan template-template. Misal ini warna red. Warna itu ada opsinya kayak gini. Kalau membuat sendiri bisa. Ini warna purple, biru. Nah, ini biru. Dia tinggal klik kiri tahan. Nah, tuh. Ini untuk gradasi. Nah, kalau mau ganti warna yang sendiri ini diklik. Nanti gantinya di bentar. Ini klik. Nah, gantinya di sini. Properties. Nah, ini ada satu lagi. Mungkin memang kalau Photoshop itu kalau dilihat memang ruwet, tapi kalau paham, insya Allah ini sama aja. Nah, di sini kan option. Nah, di sini properties atau untuk nyeting yang di sininya. Nah, untuk ini bisa disetting di sini. Nah, untuk sini, nah gini. Nah, untuk warnanya kalau mau ganti warna itu tinggal tekan yang ini. Kalau di sini bisa enggak ya? Oh, bisa. Diklik kiri dua kali, nanti milih warna. Mau pakai warna apa? Hijau, misal hijau atau apa. Ini klik dua kali. Nah, bisa ganti gradasinya. Bisa dipakai buat background. Nah, oke, udah ya kalau gradient sudah. Kalau bahas layer habis ini tak jelasin tentang layer. Nah, ini
blur tool. Nah, ini untuk ngeblur kalau nggak salah. Ya, ini blur tool yang manual. Loh kan, manual. Blur tool yang manual pengen titik mana yang di blur. Nah, ini opsinya sama juga kayak brush sama eraser. Opsinya lebih begini. Nah, klik 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 klik. Nah, strength-nya ini berarti tingkat ngeblurnya mau berapa sus. Nah, caranya Photoshop ini. Dia kita bisa ngedit sendiri tentang blurnya. Nah, ini ya, sudah lanjut. Ini ada ini apa ini? Adjustment, enggak. Nah, ini ada dark. Nah, dark ini untuk apa sih? Untuk menyerahkan. Tapi ini untuk menyerahkan dalam arti kita manualan. Ya sama kayak itu settingannya tetap di sini. Oh, exposure-nya di sini. Jadi kita bisa menyerahkan sesuai dengan titik lingkaran ini atau sama kayak brush tadi. Dan yang tingkatannya gini. Misal lehernya kurang cerah. Nah, tinggal ditambahkan gini. Nah, itu. Tapi saya jarang pakai ini. Saya pakai yang langsung otomatis ngedit adjustment semua badan biasanya. Nah, ini dikasih opsi untuk di titik-titik tertentu. Nah, ini paling sering dipakai pen tool. Perlu dipahami, pen tool ini opsinya itu ini ada shape sama pad. Oke, bedanya apa? Si layar saya tak taruh sini aja dulu. Layar. Oke. Oke, ini pen. Pen tool ada shape, ada pad. Saya ke pad dulu. Kalau pad itu kita cuma buat sebuah garis atau apa gini. Nah, tanpa dia membuat layer baru. Jadi kalau ini salah, kalau sudah misal salah nggak dipakai, ya udah dia selesai. Kita kalau buat lagi ya buat lagi gini. Nah, paling enak pakai yang shape. Apa bedanya? Shape itu ada opsinya di sini, ada fill, ada stroke. Nah, kalau shape ini berarti ibaratnya ini kan dia sudah berpola. Ini juga shape. Kayak bentuk-bentuk kotak, lingkaran ini sama line poligon ini dia juga shape. Tapi sudah berbentuk. Opsinya juga sama, ada fill, ada stroke. Stroke itu garis tepi. Stroke itu garis tepi. Ini untuk membesarkan garis tepinya. Oke. Nah, apa sama kalau pen itu kita buat shape sesuai dengan selera kita. Oke. Nah, ingat-ingat fill itu warna dalam, stroke itu garis tepi. Kalau sebenarnya di Corel di Illustrator itu sama aja, cuma biasanya beda bahasa. Kalau di Corel itu apa namanya? Lupa saya. Nah, ini untuk pen tool. Nah, di sini banyak opsi. Nah, ini untuk kalau pen itu kalau mau melengkung itu dia mainnya titik klik dulu titik awal. Nah, ini terus klik kiri tahan ini untuk melengkung. Nah, poin lingkaran yang ini lingkaran poin yang lingkaran sama lingkaran ini untuk nyeting eh lengkungannya. Tapi harus pakai keyboard. Keyboardnya apa? Pakai ALT. Nanti dia berubah jadi gini. Nah, ini untuk nyeting lengkungannya. Oke. Nah, itu. Kalau ini ada plus itu berarti untuk nambah poin. Nambah poin itu nambah titik, nambah poin yang kotak-kotak ini. Nah, ini nambah titik. Nah, kalau yang min ini berarti untuk mengurangi. Nah, untuk mengurangi ini misal dihapus. Nah,
Ini dihapus. Nah, kalau mau setting tadi ada di sini juga. Ini namanya convert point untuk menyeting ini apa melengkungnya. Nah, melengkungnya. Kalau tahu ini setting ini ya. Hmm, kayak gitu. Ini untuk pen tool. Paham ya? Nah, ya, hilang semua. Oke. Nah, ini text tool. Ini sama aja kayak kayak Canva, kayak Corel dan sebagainya. Tetap opsinya tetap font. Ini besar besar apa ya? Tebal enggaknya kayak nah, ini Arial. Nah, kayak ini pilihannya tetap italic bold kayak di Microsoft Word, Word sebelumnya. Nah, ini ukurannya. Nah, di sini ini rata tengah apa rata kiri, ini warna teksnya di sini. Teksnya mau warna apa di sini. Nah, kalau sudah tinggal diklik sini sekali. Nah, dia akan keluar. Nah, nah, tinggal kita ketik bla 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 apa Timnas. Oke, sudah. Nah, kalau untuk besarin nggak harus pakai ini. Kan kalau di sini kan biasanya kalau kita harus di blok dulu, terus dibesarin gini. Kalau pakai ini bisa. Pakainya apa? Kita menggunakan move tool tadi untuk besarnya. Nah, dia akan otomatis keluar. Nah, untuk besarkannya bisa pakai ini. Kayak ini. Nah, kalau Photoshop terbaru 2002 ke atas itu ini sudah proporsi. Sama kayak Corel. Kalau tinggal klik kiri tahan dia sudah proporsi. Kalau di Photoshop, kalau salah di Photoshop 2022 ke bawah itu kalau besarin gini itu harus tekan shift. Shiftnya ditahan. Kalau nggak ditekan dia akan gini kalau besarin. Gini. Nah, itu. Kalau di Photoshop itu ya, kalau sudah besarin, ngecilin atau itu pasti di sini ada pilihan ya atau tidak. Setuju atau enggak. Kalau enggak dia akan balik ke awal. Nah, kesalahan awal orang desain biasanya kayak gini. Kan sudah gini. Itu sudah dia ngalih, dia pindah ke tool selanjutnya atau tool lainnya. Biasanya nggak bisa diedit karena belum milih centang atau tidaknya tadi. Kayak gitu. Jadi misal kayak gini. Nah, kan ada centangnya di atas atau kalau di terbaru kan ada ini. Nah, di down dulu atau di down. Nah, kalau sudah jadi. Nah, ini untuk text tool. Oke, text tool sudah. Ini page selection nggak usah. Nah, ini yang tadi yang shape tapi sudah berbentuk. Ini ada zoom, ada kaca pembesar atau ya untuk besar kecilkan project kita. Nah, di sini ada pilihan, ada zoom in, ada zoom out. Zoom in atau zoom out. Bisa pakai keyboardnya pakai CTRL plus plus itu zoom in, CTRL min itu zoom out. Nah, itu. Nah, ini ada tangan. Tangan ini apa? Tangan ini bukan gerakin objeknya, tapi menggerakkan project kita. Semua gerak digerak. Semua project bedanya sama move tool apa? Kalau move tool untuk menggerakkan objek. Kalau tangan ini untuk menggerakkan project kita. Nah, nah. Terus ini sebenarnya toolnya masih banyak, cuma ini kan Photoshop sudah membagi yang jarang dipakai itu sudah disembunyikan kalau nggak salah. Yang nggak tahu dipakai. Nah, ini untuk warna, warna yang tadi ya. Kenapa kok ada dua? Nah, ini bisa di switch. Nah, itu untuk pen tool. Ada pertanyaan enggak tentang pen tool? Belum saya